Ya, shalom shalom. Ketemu lagi di Speak Up Ngebum hari Selasa ini di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus. Ya, bulan Agustus selalu mengingatkan kita tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan kita juga diingatkan tentang kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, hari ini tamu saya spesial banget. Eh, Kak Ari M. Wibowo. bukan bukan Ari Wibowo artis, tapi hari ini kita ketemu Kak Ari M. Wibowo. Yes. Ya, saya akan tulis temanya. Ya, sekali lagi video ngebum sudah tayang. Hari ini temanya adalah Truth Will Free atau kebenaran yang memerdekakan kita. Kita yakin bahwa kemerdekaan Kristus bukanlah kemerdekaan secara fisik, kita terlepas dari tantangan, masalah, no. Tapi kemerdekaan yang di Tuhan maksudkan adalah kemerdekaan karena firman Tuhan yang tinggal di dalam kita membuat kita semakin hari semakin disempurnakan seperti Yesus sempurna. Ya, ayatnya dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jadi terus saksikan video ngebum 180 derajat di YouTube Diaspora Generation, dan pastikan follow TikToknya ngebum 180 derajat. Jadi buat teman-teman, mari kita terus dukung pelayanan Diaspora Generation. Pastikan kita subscribe dan ketik loncengnya dari channel YouTube Diaspora Generation. Ya, sambil menunggu di bulan Agustus ini, di bulan yang baru, PPKM tetap diperpanjang, tapi biarlah kita tetap bersuka cita. Ya, selamat yang masih bergabung. Ya, kita nantikan. Nah, Kak Ari Wibowo sudah bergabung. Kita langsung aja gabung. Ya, salam. Shalom, selamat sore. Gimana Apa kabarnya? kabar? Baik, Luar aduh, biasa udah nih. lama tidak berjumpa ya. Iya betul. Mau ngajak tuh tapi harus menunggu momen yang pas. Gimana kabarnya? Iya, Baik, baik baik puji baik Tuhan kan? dalam perlindungan Tuhan. Ya di Malang walaupun Oke, masih zona merah, tapi tetap dalam perlindungan Tuhan. Masih WFH nih. oke. Walaupun hari ini Iya, ngantor betul. tapi masih dibatasi seminggu Oke. 2 kali. Wah, gitu ya. Iya, Iya, ya. Jakarta Saya gimana masih nih? Wah, di rumah terus sibuk juga. ya? Stay at home. Tapi Sibuk masih tak? sibuk Ya, sibuk tapi di rumah. dengan Zoom ya. Betul. Wah, luar biasa. Thank you loh, Ri. Selalu nge-like, selalu, aduh, aku jadi tersanjung. Aku lihat, oh, Kak Hari ini, wah, selalu nge-like. Waduh, wah, siapakah kita ini yang di Malang, kota kecil? Oh, justru hebat yang dari Malang nih. Wah, ya harus banyak belajar nih. Ya nanti minggu ketiga nanti Mia akan tayang juga sama Oh ngebum gitu. sini. Wah, Iya, seru, 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 iya. seru. Ada dua teman saya yang masih belum confirm, tapi yang sudah confirm Mia sih di minggu ketiga. Jadi pengennya sih sebenarnya Agustus ini ada banyak teman-teman yang anak Tuhan yang dipakai Hmm. untuk motivasi dan segala macam itu. Ada beberapa teman yang ternyata pas tanggal-tanggalnya ditentukan belum bisa. Jadi ini Oh, oke, masih oke. masih cari-cari juga. Ya tapi it's okay. Siapapun Ya, itu kita di bulan Agustus ini mau maknai kemerdekaan yang dari Kristus juga ya. Hari ini betul, betul, temanya betul. merdeka versus tanggung jawab. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, aku akan pimpin doa ya. Kita akan doa dulu yuk. Silakan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik. Terima kasih buat pertemuan yang indah. Sore hari ini Tuhan kami boleh berbincang-bincang berkati Kak Ari Bowo Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarkan hikmat dan apa yang kami bicarakan Tuhan biarlah menjadi berkat buat generasi muda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin, amin. Mau mulai dari mana nih Kak?
Iya, obrolan kita ini. apa? Ini menarik loh tema sore hari ini. Hmm, Karena kan yes, merdeka itu seringkali stigmanya itu di versuskan ya sama tanggung jawab betul ya. betul. Jadi Hmm, antara kemerdekaan dan tanggung jawab itu seperti sebuah paradoks. Saya betul merdeka kalau betul. saya bebas dari tanggung jawab gitu kan kesannya ya. Atau kalau saya Ya ini ya masih dengan ya. penuh tanggung jawab, hidup saya nggak merdeka nih. Nah, ini menarik nih. Benar seperti itu apa Ya enggak ya ya kan? ya. Ya, betul betul betul. Iya, Ya karena merdeka konteksnya kayak terlepas dari sesuatu yang mengikat gitu ya. iya, betul. Padahal di dalam Kristus sebenarnya juga ada yang Tuhan berikan ya dalam hidup kita, kemerdekaan Iya, itu. karena kalau itu yang menyebabkan banyak orang kalau salah di dalam menyikapi hal ini, maka kemudian setelah atau mengejar kemerdekaan, mengejar kebebasan itu dengan alasan supaya dia hidupnya tidak terlalu penuh dengan tanggung jawab lagi gitu. Ya, Padahal betul. sebetulnya kemerdekaan itu kan sebuah platform, sebuah Hmm. kesempatan, sebuah Ya, kehormatan yang memungkinkan kita untuk bebas di dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas masa depan kita. Kayak gitu ya ya, sebetulnya ya. ya, 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 betul. Ya, ya, ya. Jangan sampai Jadi, kemudian kemerdekaan itu dipandang sebagai sesuatu yang ya sudah saya merdeka berarti saya bebas melakukan apa saja gitu. Nah ini kan hmm, seperti apa yang dikritisi Paulus ya pada jemaat di Korintus. Ya kan dia ya, bilang kan, sampai dia bilang gini kan, semuanya benar, semuanya baik. Padahal sebetulnya kan konteksnya bukan semuanya bukan benar. bahwa Paulus setuju Ya, bahwa semuanya benar semuanya baik gitu. Tapi ya, ya, karena ya. dia apa bahasanya dia bowat sebetulnya. Dia kesel banget gitu sama Iya, iya, iya. orang-orang di Korintus yang mengartikan kemerdekaan itu dengan cara yang salah. Akhirnya karena merasa merdeka, ya kehidupannya dimerdekakan, kemudian menganggap kemerdekaan itu sebagai sebuah sarana untuk melakukan hal-hal yang bebas apa saja, bahkan Hmm, hal-hal yang melanggar kebenaran dengan alasan bahwa ya saya sudah merdeka gitu. Nah ya, makanya ya. Paulus kan bilang, kan itu kalau di parafrase sebenarnya bilang gini, ya sudah ya terserah kamu. Kalau menurut kamu semuanya benar, semuanya baik, anggaplah demikian. Tetapi ingat, tidak semuanya berguna. Yang Betul. berguna adalah yang membangun. Jadi sebetulnya Ya, ya. kemerdekaan itu adalah sebagai sebuah alat atau sebagai sebuah sarana supaya kita bisa mengambil tanggung jawab, mengatur tanggung jawab kita sendiri untuk membangun masa depan kita. Kan gitu ya. Ya, ya. Tapi Ya, kalau ya, kemudian betul. menggunakan kemerdekaan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan bahkan lepas tanggung jawab, nah ini akar dari segala kekisruhan dan kekacauan ya yang terjadi Ya, di ya. masyarakat Ya, gitu. dan biasanya anak-anak muda itu kan saya juga pernah sharingkan juga bahwa penyakitnya anak muda itu kan, Kak, ini ada di Alkitab nggak sih? Boleh nggak ini? Gitu kan. Bener nggak? Mungkin sampai hari ini tuh itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang kita selalu baca di kolom-kolom forum apapun ya, forum baik resmi maupun apa namanya kayak renungan-renungan Alkitab itu pertanyaannya sebenarnya nggak pernah berubah. Pertanyaan yang Hmm. sering seperti Kak boleh nggak sih pacaran sama beda iman gitu kan? Itu kan Hmm. hal-hal kayak gitu kan sebenarnya nggak usah ditanyain lah gitu lah. Karena kalau udah Ya, baca firman Tuhan, tahu lah jawabannya kan. iya, Ya kan iya. atau tatoan boleh nggak sih? Di Alkitab kayaknya nggak ada deh mengatur tentang tato. Terus rokok boleh nggak sih? Apalagi sekarang rokok nggak boleh sih, tapi vape boleh nggak? Ya kan kadang kan selalu selalu cari celah gitu. Bener nggak sih? Itu kan, Iya, loh kita kan sudah dimerdekakan gitu kan. Tapi kan jadi iya, jadi salah kaprah gitu. Dan itu pertanyaan yang nggak pernah iya, berubah sih kayaknya. Ya kan pertanyaan-pertanyaan betul. klasik yang kadang kalau kita lihat ini kan pertanyaan zaman saya dulu masih nakal gitu. Iya. Tapi sampai Nah, hari ini pun tetap jadi sebuah pertanyaan. terus jadi pertanyaan ya. Nah, makanya anak saya kan masih kecil. Ya, anak saya masih Hmm, kecil. Yang pertama baru kelas 1 SMP nih, masuk kelas SMP sekarang. ya, Ya. Nah,
sama seperti anak kecil. Bayangkan kalau sebagai orang tua, kita memberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya kepada anak kita. Apa jadinya dia? Karena selalu yang dia cari adalah, ini boleh nggak? Ini bisa nggak lakukan ini? Ini dilarang atau enggak? Nah, makanya ini adalah pertanyaan anak kecil. Kemerdekaan itu harus diiringi dengan sebuah kedewasaan. Makanya ketika seseorang diberikan kemerdekaan, tetapi dia tidak membangun dirinya, maka dibilang Paulus kan, semuanya benar, semuanya baik, tetapi tidak semuanya berguna. Yang berguna adalah yang membangun. Gitu. Nah, makanya ketika seseorang diberikan kemerdekaan, ketika mindset-nya masih mindset anak-anak, maka dia akan menggunakan kemerdekaan itu sebagai alasan atau sebagai sarana untuk tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Betul apa tidak? Padahal betul banget. Ketika kemerdekaan itu direspon dengan mindset kedewasaan, maka kemerdekaan itu menjadi sebuah sarana yang sangat potensial dan sangat powerful untuk memudahkan kita di dalam membangun dan menentukan masa depan kita sendiri. Ini menjadi sangat penting. Demikian juga kalau kita di bulan Agustus ini pasti erat kaitannya dengan sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingati 76 tahun ya kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah generasi saat ini memandang kemerdekaan itu seperti apa? Itu 76 tahun merdeka itu sudah ngapain aja gitu. Jadi hashtagnya jangan ini ya, jangan cuma sekarang kan yang lagi seru tuh hashtagnya hashtag 25 tahun punya apa. Jangan itu hashtagnya. Tapi 25 tahun kontribusi apa? 25 tahun membangun apa? 25 tahun apa yang dilakukan? Dengan 25 tahun punya apa? Loh, kita sudah punya apa? Punya kemerdekaan. Nah, sekarang kemerdekaan ini mau diapain gitu, ya kan? Nah, makanya ngeri banget kalau sebuah kemerdekaan itu direspon dengan mental atau mindset anak-anak. Makanya jadi nggak karu-karuan. Iya kan? Sama seperti kita di masa pandemi ini. Kita melihatnya dalam kacamata seperti apa? Apakah memakai masker dan mentaati seluruh protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, itu sebagai sebuah kekangan, sebagai sebuah ikatan, atau kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk bertanggung jawab di dalam kemerdekaan yang kita miliki. Itu akan sangat menentukan pola pikir. Tapi kalau cuma ribet banget nih, bikin susah, apa ini membuat saya jadi terikat, nah itu yang membuat kemudian kita nggak bertanggung jawab. Iya, berarti kembali lagi ke mindset lagi ya. Betul. Mindset kita harus semakin dewasa dan untuk mengerti itu jangan seperti kanak-kanak lagi. Betul. Iya. Betul. Yes. Karena hari ini godaannya makin gede ya, terutama buat generasi hari ini nih. Waduh, ngeri banget. Itu sama. Pertanyaan yang saya sering saya balikin ya ke mereka yang bertanya, khususnya untuk anak-anak muda. Kak, boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Nah, saya bilang gini, sebelum dikasih jawabannya, boleh atau tidak, benar atau tidak, pertanyaannya gini, menurut kamu, kalau itu kamu lakukan, gunanya buat kamu apa? Membangun hidup kamu atau tidak? Membangun masa depan kamu atau tidak? Sebelum mempersoalkan atau mempertanyakan benar salahnya ya. Coba dipikirin gini, kalau ini saya lakukan, ya ini akan membangun masa depan saya atau tidak? Ya kan? Nah, kalau bisa menjawab bahwa ini itu nggak membangun, yang ini membangun, maka kita lebih mudah untuk mengambil keputusan mana yang akan kita lakukan tanpa kita harus berpikir gini loh, ini boleh nggak ya, ini bener nggak ya, itu anak-anak itu betul. Itu pertanyaan, itu anak-anak sebenarnya orang yang bertanya seperti itu sudah tahu jawabannya, betul apa tidak? Cuma dia mencari pembenaran, dia nggak cari kebenaran, yang dia cari mencari celah supaya mendapatkan pembenaran. Gitu. Makanya Paulus bilang kan, semuanya benar, semuanya baik, semuanya diperbolehkan. Ya, itu kalau dikasih tanda kurung sebetulnya kalau itu menurut kamu gitu kan. Terserah kalau itu menurut kamu seperti itu, tapi ingat, walaupun kamu berpendapat semuanya boleh, semuanya benar,
Tapi ingat, tidak semuanya berguna. Yang Ya, berguna betul. adalah yang membangun. Itu sih Ya. sebetulnya. Wah, terima kasih nih yang sudah bergabung hari ini. Tadi ada Jeremy, anak youth saya di Oh, Malang. Eh, ya, Terima kasih buat yang sudah bergabung. Nah, yang bergabung juga boleh komen gitu ya tentang maknai kemerdekaan ini. Jadi mungkin boleh tanya juga yang berkaitan dengan kemerdekaan dan tanggung jawab ini. Ya karena ya itu sih kadang lucu ya Kak. Kita kalau apalagi kalau udah di youth bertahun-tahun gitu ya. Saya tuh dari 98 udah megang Teens, terus pindah ke Malang, ya megang Teens lagi, terus baru 2018 dipercaya Youth karena hmm, Teensnya digabung sama Youth dan sebenarnya masalahnya tidak tidak berubah gitu, maksudnya hanya mungkin bentuknya aja yang berbeda gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tetap sama sekitar, tapi bentuk bentuk apa kontennya dengan dunia digital dan segala macam itu aja yang sedikit berbeda. Sebenarnya keraguannya, kegalauannya sama, hanya bentuknya berbeda gitu ya kan. Dan iya, kemerdekaan iya, ini sangat berbahaya gitu ya. Bahkan Paulus ngomong ya, aku semuanya baik, tapi aku tidak memperhambakan dengan ya salah satu itu pun gitu kan. Aku hanya memperhambakan diri pada betul, Kristus. Itu yang betul, dan itu butuh kedewasaan kedewasaan lagi betul, ya kan. betul. Ya. Ya, kita Ya. kita lihatlah banyak banyak contohnya ya ketika Hmm. kebebasan atau kemerdekaan ini disikapi dengan mental anak-anak. Ya, Ya. makanya jadi kemerdekaan yang kebablasan. Ya, di situ Hmm. semua tatanan masyarakat dan nilai-nilai bahkan nilai-nilai kebangsaan kita jadi luntur karena itu Hmm. semua. Ya, salah satu contohnya apa? Gotong royong dan ramah tamah. Itu sebuah nilai yang sekarang ini jarang sekali ya untuk kemudian Hmm. dibicarakan dan diimplementasikan gitu. Karena kalau Ya. misalnya gotong royong dan ramah tamah disikapi sebagai oh ini adalah sebuah nilai atau dua nilai yang bisa saya bangun untuk mengisi kemerdekaan yang ada, maka kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan yang bermakna. Karena Betul. kemerdekaan itu justru menuntut tanggung jawab. Makanya nggak bisa kemerdekaan versus tanggung jawab sebetulnya. Karena kemerdekaan itu tidak bisa dipertentangkan dengan tanggung jawab. Tanda yang Yes. benar itu adalah merdeka sama dengan tanggung jawab. Iya nggak? Yes. Karena merdeka berarti tanggung jawab. Kenapa? Karena dengan kemerdekaan itu kita jadi nggak diintimidasi, nggak diatur, nggak dikekang, supaya kita punya apa? Punya kuasa, punya otoritas. Hmm. Otoritas untuk apa? Otoritas untuk bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Makanya saya Oke. suka tuh apa, saya selalu ingat apa yang dibilang sama Uncle Ben ke Peter Parker di Yes. Spider-Man ya. Uncle Ben kan bilang sama si Peter Parker, dia bilang Ya. bahwa with great power comes great responsibility. Ya, dengan otoritas, dengan power, dengan kuasa yang lebih besar, berarti datang pula tanggung jawab yang lebih besar. Yes. Ya. Karena kemerdekaan itu penting untuk mendatangkan apa otoritas di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang nggak berdaya, makanya pada waktu uh, uh, seseorang belum menerima Kristus, belum menerima Yesus dalam kehidupannya, maka kehidupannya dia akan menjadi kehidupan yang terikat. Dia ada di bawah kuasa dosa, dia ada di bawah kuasa maut. Betul apa tidak? Hmm. Nah, makanya mengalami atau diberikan kemerdekaan, dibenarkan mengalami kemerdekaan. Sehingga dengan kemerdekaan itu, dia tidak lagi ada di bawah kuasa maut atau tidak lagi di bawah kuasa dosa. Sehingga dengan kemerdekaan itu, dia punya otoritas, dia punya power, dia punya kuasa untuk kemudian mengatur masa Hmm. depannya. Nah, kalau selama dia diikat oleh dosa dan ada di bawah kuasa maut, dia nggak akan bisa mengatur masa depannya. Nah, makanya Yes. kemerdekaan oleh karena pengorbanan dan kebangkitan Kristus, itu adalah kemerdekaan yang perlu disikapi dengan tanggung jawab. Justru karena saya sudah dimerdekakan, maka saya harus mengisi kemerdekaan saya ini dengan tanggung jawab untuk mencapai, membawa saya kepada masa depan yang gemilang seperti yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saya. Nah, apa Ya. yang terjadi atau apa yang kita yakini terjadi atas kehidupan kita, demikian juga pola yang sama di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
Itu enggak? Ya enggak? Karena Ya, ya, makanya ya, kan ya. firman Tuhan bilang tetap kerjakan keselamatanmu atau tetap Betul. kerjakan kemerdekaanmu dengan takut dan gentar. Artinya dengan penuh Yes. tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Nah, Ya. demikian juga di dalam berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan kita, 76 tahun kita merdeka. Harusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah saya kontribusikan, apa yang saya sudah lakukan sebagai bentuk Betul. tanggung jawab saya untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang tidak sekedar bangsa yang berkembang, tapi menjadi bangsa yang maju. Kan capek ya, Yes. 76 tahun cuma dengar negara berkembang. Lah, kok berkembang tuh sama kayak kita PPKM ini kan, pelan-pelan kita melebar kan, berkembang terus soalnya, tapi nggak maju-maju. Perutnya doang yang maju kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Betul, betul. Gitu. Ya, jadi harus benar-benar disertai tanggung jawab ya. Dan Betul. hal ini yang Betul. mungkin itu ya, mungkin Ya, dan tanggung jawab eh, itu bukan sebuah ikatan ya. Tanggung jawab yes, itu iya, tanggung ya jawab ini, itu kan bukan hmm, bukan sebuah apa ya, sebuah kekangan. Tanggung jawab itu ya, adalah sebuah kehormatan sebetulnya. Kok ada yang hmm, bilang PPKM percaya pasti Kristus ya, menolong, betul. ya, 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 Terima luar kasih biasa ini. Jelin, betul. Percaya pasti Kristus menolong ya. Makanya jangan disia-siakan ya. Harus Ya, ya, pergunakan dengan penuh tanggung jawab betul. pertolongan Tuhan. Ya enggak? Ya kalau kita nggak tanggung Ya, jawab, ya. ditolong berkali-kali ya, akan terus jatuh kan gitu. Iya. Dan mungkin karena gini ya, mungkin di anak-anak muda hari ini makna mungkin kalau zaman-zaman kita dulu memaknai kasih Kristus pengorbanan itu eh, kita sadar betul bahwa kita sebenarnya nggak mampu gitu. Tapi mungkin hari ini kebanyakan anak-anak muda merasa bahwa ya itu memang tugasnya Tuhan ya untuk nyelamatin kita gitu. Mungkin nganggap bahwa ah ya emang sudah sewajarnya sih Tuhan nolong. Kan ada pandangan-pandangan kayak gitu Eh, tuh dan anak muda. Jadi kayak sebuah kasih karunia tuh jadi kayak murah banget gitu loh. Dan hmm, padahal kan zaman kita dulu ya, saya maknai maknai Paskah itu satu hari sebelumnya pasti kan dulu di waktu di masih kecil itu kan di gereja bapak saya kan angkatan udara ya, ada kumene itu selalu memaknai dengan sebuah kayak api unggun gitu. Dan itu benar-benar nancep gitu loh bahwa, Tuhan tuh bayar kita dengan harga yang mahal. Nah hari ini tuh kan kayak gitu-gitu tuh sedikit kurang ya. Saya rasanya kok hmm, anak muda hari ini tuh rasanya kok kayaknya Yesus mati ya, ya, ya Yesus mati buat kita gitu. Maksudnya nggak sadar bahwa harganya itu mahal gitu, bukan yang murah iya, gitu. Pernah pernah ngerasa iya. gitu nggak? Oh iya, Ya, berkali-kali. ya kan. Nah, anak muda hari ini Berkali-kali kok nggak ngelihat seperti ini kok kita ya? kayaknya ngeremeh. Nah, cuman saya berusaha nggak bilang lagi, ah kamu tuh kok nggak seperti saya. Nah, kalau biasanya terus dilanjutkan dengan gini kan, kalian tuh kok nggak seperti saya ya. Iya, 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 Terus iya. dilanjutkan dengan gini biasanya, dulu. Nah, ada yang bilang sama saya, Ah, kalau bilang kak sebentar dulu. kak, kalau kamu bilang dulu itu artinya kamu tua. Oke, sekarang saya nggak bilang dulu lagi. Saya nggak mau dibilang tua. Dulu itu omongan orang tua. Iya, Ya, iya, tapi iya, iya, karena iya. memang kondisinya berbeda sih, Mas Dimas. Ya, ya, betul, betul, Kondisinya betul. memang berbeda, ya. Nah, makanya ini dulu saya, ini tua kan. Dulu saya suka menyalahkan. Kalian tuh gimana sih? Kok nggak kayak waktu kita zaman dulu? Ya kondisinya memang beda. Dulu kita mungkin lebih Beda, susah beda. gitu ya. Iya toh, Hmm. kondisinya sekarang susah. Sekarang semuanya sudah tersedia, semuanya one click ya. Iya, Semuanya iya. rata-rata serba enak gitu. Nah, ini yang membuat ya anak-anak muda sekarang ini, ya mungkin kalau kita ngomong di perkotaan ya jarang yang mencicipi susah gitu. Bukan berarti saya Betul. bilang nggak ada yang susah, ada yang susah kehidupannya. Tetapi kalau Ya, kita ya, ya. bicara rata-rata eh, apa namanya generasi urban gitu ya, mereka ya nggak susah, nggak ngalamin susah. Tapi kan nggak perlu jadi susah dulu untuk bisa Hmm. mengerti bahwa Ya, ya, ya. apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan
saya itu bukan sesuatu yang murah gitu kan. Nah, Hmm. dulu saya menyalahkan mereka gitu. Tetapi setelah Ya, saya ya. punya anak, saya berpikir, oh ya iya, mereka karena mereka nggak ngalami, mereka nggak bisa dipaksa mengalami itu. Hmm. Sayalah atau generasi sayalah yang seharusnya mengajarkan dan mencontohkan kepada mereka. Betul. Nah, Ya. makanya kan dibilang di firman Tuhan, ajarkan berulang-ulang kepada anak cucumu. Itu artinya ajarkan dari contohkan berulang-ulang kepada anak cucumu. Nah, makanya generasi pada saat ini seharusnya menjadi generasi yang bisa memberi contoh kepada mereka. Makanya, nah kalau udah ngomong gini bisa panjang nih. Karena ini Siap. bicara soal kepemimpinan. Betul. Kalau kalau pemimpin-pemimpin dari generasi sekarang ini tidak berusaha menjadi teladan. Teladan itu contoh ya, bukan telat makan edan ya. Hmm. Kan ada yang teladan telat makan edan gitu ya. Telat makan kayak semua mau dimakan aja gitu. Nah, Ya, kalau ya, ya. kalau kalau generasi yang sekarang ini nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi contoh buat generasi yang di bawah kita, Berikutnya. Hmm. ya susah untuk mereka untuk bisa ada di dalam perspektif yang benar ya, di dalam menghargai Hmm. kemerdekaan dan tanggung jawab. Karena tadi tanggung jawab itu mesti diajarkan. Makanya saya Ya, suka ya. dengan kata disciples gitu. Makanya kita disebut disciples ya, bukan student ya. Kita disciple. Ya. Disciples itu kan konsekuensinya dengan kata disiplin gitu. Disciple Hmm. itu kan disiplin gitu. Seorang murid atau seorang disciple itu dituntut untuk disiplin. Itu tanggung jawab gitu. Kita Ya, ya, ya. nggak bisa jadi murid, kita nggak bisa jadi disciple, walaupun kita sudah dimerdekakan, kalau kita nggak bangun tanggung jawab di dalam disiplin kita. Nah, hari-hari ini saya pun bergumul di dalam kehidupan saya, di dalam membesarkan anak-anak saya, untuk supaya secara konsisten mengajarkan disiplin kepada mereka. Hmm. Tapi dengan cara yang relevan ya. Kalau dulu Ya. kan kita ya nggak disiplin, ayo semua apa namanya tengkurap terus pantatnya digebuk Ceples. pakai apa itu yang buat jemuran itu ya buat jemur kasur itu kan. Iya, Itu ya, kan dulu rotan. gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa. Kalau kita lakukan itu kita ini menurut saya ini apa? Ini jenis pendidikan seperti apa gitu. Nah, kita perlu untuk mencontohkan disiplin dengan cara yang relevan supaya generasi yang sekarang ini bisa bertanggung jawab terhadap kemerdekaan Ya, ya. mereka. Nah, salah satunya ya kalau kita bicara tentang kepemimpinan Kristen misalnya, memang mesti harus diajarkan bahwa arti dari grace itu apa sebetulnya. Ya, ya. Grace itu kan yang mendasari kata gracia atau gratis ya. Tapi Hmm. gratis itu kan bukan berarti cuma-cuma. Ya, cuma-cuma buat Betul, kita betul. yang dapat Ya, ya. gratisannya, benar nggak? Tapi ada Tapi, yang bayar. tapi ada yang bayar. Nah, semakin Betul. semakin barang gratis yang kita terima, itu semakin tinggi nilainya. Yang bayar itu bayarnya mahal banget. Dan bahkan Yes. saya pelajari di dalam akar kata grace, berasal dari bahasa Ibrani itu chen ya. Itu artinya sebetulnya begini. Grace atau anugerah itu yang memberi tidak berkewajiban untuk memberi. Itu Hmm. namanya grace atau anugerah. Yang memberi Ya. itu tidak berkewajiban untuk memberi. Nah, sebaliknya, yang menerima sebetulnya tidak berhak untuk menuntut Ya. pemberian itu. Nah, kalau kita bisa memahami hal ini, berarti kemerdekaan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita itu nilainya sedemikian mahal. Karena mau Hmm. nuntut pun kita nggak berhak. Ya. Gitu. Tapi sekarang ini, karena nggak mengerti konsep tentang kemerdekaan itu, maka senangnya jadi nuntut ya. Bener nggak sih? Dikit-dikit ya, kalau Iya, iya. kalau misalnya gini ya, contoh sekarang PPKM darurat. Pasti semua ada pro and cons-nya. Bener nggak? Ya. Kalau saya disuruh Betul. memilih, ya mending jangan PPKM darurat. Tapi kondisi tidak bisa Ya. terhindar dari situ. Nah, Mm-mm. ya pemerintah, pemimpin kita pasti
melihat dari berbagai aspek, mempertimbangkan, dengar kata para ahli, dan buat pemerintah untuk mengambil keputusan seperti ini itu bukan keputusan yang mudah. Nah, terus dengan enaknya ada yang nuntut gini, harusnya kan nggak gitu, harusnya kan begini, harusnya begitu. Coba kamu yang jadi pemimpinnya, ya kan? Nah, itu ciri-ciri orang yang mindsetnya kanak-kanak. Dia nggak bisa membayangkan dirinya ketika berada di dalam situasi yang menuntut dia untuk bertanggung jawab. Makanya kerjaannya cuma menuntut ini, nuntut itu, ya toh Instagramnya atau apa namanya sosial medianya isinya ya cuma harusnya begini, harusnya ya. Kalau harusnya begini mas semua orang bisa ngomong ya. Iya betul. Nggak usah profesor Gitu. ya. Nggak usah profesor, semua orang bisa ngomong Iya. kalau harusnya doang. Iya. Gitu. Ya kadang itu yang buat itu ya. Makanya kan kelihatan banget bahwa tidak bisa menyerap informasi dengan filter yang baik. Ya kan? Jadi eh, karena kalau di lapangan ya kayak kakakku kan dokter di Bali, itu dia ngomong kalau bule itu suntikannya itu 34 juta loh kalau kena COVID. Loh, kalau Indonesia gratis, Mas. Loh, kok hebat. Loh iya, makanya bersyukur. Wah, ya. Kalau tahu informasi gitu kan kita jadi ngerti ya bahwa wah, pemerintah ini gila-gilaan ya. Ini anggaran berapa ratus triliun Betul, digunakan, tapi ya betul. kalau nggak lihat dari sisi itu, kayaknya susah. Padahal kan Bapak Jokowi juga ngomong lockdown, tambah mengok mana PPKM yang mengok. Iya kan? Itu Iya, mas better gitu daripada lockdown gitu kan. Kalau kita lihatnya iya, dari sudut yang benar ya, itu sekali lagi butuh butuh kemerdekaan ya. Ya, sekali lagi tadi kayak betul, kayak masker itu jadi sebuah kekangan atau sebagai sebuah kesadaran bahwa untuk jaga diri kita juga jaga orang lain gitu kan. Kalau kita nganggap kekangan emang betul. aduh susah, apalagi dulu satu aja udah susah ya. Sekarang dua. Sekarang Haleluya. double. Sebelum sebelum Itu dia. kemarin iba- sebelum ibadah online kan kita sempat sekali sekali tapping. Itu masker double tuh haleluya banget. Mau baca firman, memperkatakan firman tuh, haleluya, tenaganya harus double gitu kan. Udah gitu ampek, wah gitu kan. Doa buka tuh Nah, rasanya kayak susah. tapi Iya, juga iya, iya. mengajarkan disiplin, ya kan? Ya, ya, Jangan ya, ya. sampai jangan sampai lupa gosok gigi. Coba kalau lupa gosok gigi pakai masker double, terus Tobat. khotbah rasa no. Apalagi paginya makan jengkol ya. Waduh. Iya, iya. Ya, makanya itu hal-hal yang harusnya kita maknai dengan cara yang benar ya. Iya. Betul. Dan emangnya emangnya sorry, sayangnya di Indonesia nih kan yang seperti itu hanya 25%. Tapi suaranya lebih keras daripada yang 75%, itu yang bahaya. Ya, Bener kan? ya, makanya perlu perlu mindset dewasa ya Nah, supaya ya sekali lagi kan, kalau mm-mm. ya itu Ya, supaya nggak gampang nuntut gitu loh. iya bener. Dan paling enggak kalau hari ini kita nggak bisa buat apa-apa buat Indonesia, paling enggak postingan kita positif lah, gitu lah. Ya kan, Oh iya, dukung 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 pemerintah dan segala ya. macamnya. Ya hari ini setiap orang itu punya kesempatan untuk bisa Yes, mendemonstrasikan empati, ya. betul. Ketimbang mengkritisi ina itu, mempertanyakan ina itu, menuntut ina itu, demonstrasikan empati, demonstrasikan dukungan. Ada banyak orang di sekitar kita ini yang butuh empati. Mereka yang kehidupannya Yes. sudah merdeka, tapi karena kondisi pandemi pada saat ini mereka merasa terkekang, merasa terikat dengan realita yang menghimpit mereka. Nah, ini saatnya kita kemudian demonstrasikan empati. Jangan justru menggunakan sosial media untuk menghakimi, untuk menuntut ini, dan bukan berarti tidak boleh mengkritisi ya, mengkritisi boleh. Tapi saya gini, ada bedanya antara bertanya dengan mempertanyakan. Ya. Ini kalau dalam konteks kepemimpinan ya. Kalau saya boleh nggak bertanya kepada pemimpin saya? Bertanya itu artinya apa? Saya pengen tahu. Saya pengen lebih jelas lagi.
terhadap kebijakan atau keputusan yang diberikan supaya apa? Supaya ketika saya lebih jelas, saya bisa semakin memenuhi tanggung jawab saya untuk melakukannya dengan baik. Itu namanya bertanya. Tapi kalau mempertanyakan adalah, yaitu tadi, harusnya nggak gitu. Kenapa sih kamu mengambil keputusan seperti itu? Itu namanya mempertanyakan. Nah, bertanggung jawab itu tidak bisa dibangun dengan upaya mempertanyakan terus gitu. Bertanggung jawab bisa digunakan atau dilakukan dengan bertanya. Apa yang perlu saya lakukan atau apa yang harus saya lakukan lebih baik supaya saya bisa tadi menunjukkan empati, mendukung bersama-sama sebagai satu bangsa untuk kemudian melalui pandemi ini, melalui krisis ini dengan kemenangan bersama-sama. Pokoknya ya itu tadi ya. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, sekarang itu jempolmu adalah harimaumu. Iya. Nah, masalah gini, orang yang tidak merdeka, dia nggak bisa mengatur jempolnya. Misalnya ya, dia dipaksa, ada pihak yang memaksa menyuruh dia, ayo, kamu harus tuliskan apa yang menurut saya kamu harus lakukan. Ya, ingat nggak orang yang apa itu namanya kalau yang biasa di film-film mafia gitu, lagi disandra gitu kan, terus minta tebusan gitu kan, terus dia harus bikin video, terus kemudian dia harus tulis, ya permintaan kamu harus tulis seperti yang saya minta. Itu dia nggak punya pilihan untuk menggunakan jempolnya di dalam menulis apa yang mestinya dia tidak mau tulis gitu, karena ada di dalam tangan. Nah, dengan kemerdekaan yang ada, seharusnya kita bisa mengambil tanggung jawab untuk punya otoritas mengatur jempol kita sendiri. Apakah jempol kita mau digunakan untuk membuat caption atau membuat apa namanya teks dukungan, empati, atau kita menggunakannya untuk kemudian sumpah serapah, kita menggunakannya untuk mempertanyakan kebijakan, kita gunakan untuk harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu berarti kita tidak bertanggung jawab di dalam kemerdekaan yang kita miliki, karena dengan kemerdekaan saya harusnya bisa mengatur jempol saya, bertanggung jawab untuk mengatur jempol saya. Nah, salah satu yang saya selalu ingat ya, dan saya selalu bagikan kepada teman-teman yang lebih muda, coba kita ingat gak kapan kamu terakhir menyanyikan lagu Indonesia Raya? Terakhir, terakhir saya masih ingat kapan menyanyikan Indonesia Raya. Kemarin, waktu duet ganda putri kita mendapatkan medali emas, itu saya ikut nyanyi Indonesia Raya sampai nangis gitu. Karena bangga dan apa namanya terharu ya bahwa ini tuh bangsa kita tuh bangsa yang besar gitu, bangsa yang seharusnya ya seperti ini, bukan bangsa yang kalahan terus gitu loh. Karena kita ini merdeka, nah merdeka ini kita bisa gunakan untuk kita mengatur dalam menyambut masa depan kita. Nah, saya ingat waktu aku Indonesia Raya kan dibilang gini, Indonesia tanah airku. Dari sejak lirik pertama saja, itu sebetulnya sudah menunjukkan tanggung jawab. Waktu kita nyanyi Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Berarti saya ini termasuk yang memiliki Indonesia. Kalau Indonesia susah, saya juga susah. Kalau Indonesia merdeka, saya juga merdeka. Kalau Indonesia maju, saya juga maju. Karena Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini bicara tentang sense of belonging. Nah, kalau ada yang nyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tapi tidak merasa punya sense of belonging terhadap tanah air ini, ya percuma nyanyi gitu kan. Betul, ini kan pernyataan kita ya, pernyataan kepemilikan kita. Indonesia itu tanah airku, bukan cuma tanah airmu atau tanah airnya siapa, itu tanah air saya, tanah tumpah darah saya. Lalu dibilang setelah itu apa? Setelah pernyataan sense of belonging, pernyataan kepemilikan, terus apa yang dikatakan? Di sanalah, di tumpah darah ini, di tanah air ini, aku berdiri. Stand firm, berdiri. Jadi apa? Jadi pandu. Pandu itu kan pengarah, pemimpin. Ya kan? Berarti kalau kita ulang ya, Indonesia tanah airku, Indonesia milik saya. Oleh karena Indonesia milik saya, di bangsa ini,
di tanah air ini aku berdiri, stand firm. Wow. Jadi apa? Jadi pemimpin atas bangsa ini. Yes. Nah, mentalitas seorang pemimpin bukan mentalitas seorang pemimpin, ya mentalitas seorang pemimpin bukan mentalitas untuk menuntut. Mentalitas seorang pemimpin adalah mentalitas untuk berkontribusi. Apa yang saya bisa lakukan lebih baik untuk membawa tanah air, bangsa saya ini, tumpah darah saya, untuk bisa mengarah lebih baik. Nah, itu yang perlu dipahami. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Itu sudah pernyataan tanggung jawab. Berarti kalau saya berani berkata bahwa bangsa ini, negara ini, tanah air ini adalah tanah air kepunyaan saya, tanggung jawab yang mengikutinya adalah apapun yang terjadi dengan bangsa ini, saya seharusnya bukan lempar batu sembunyi tangan ya, atau bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan masyarakat. Saya yang akan stand firm, berdiri bagi bangsa ini. Caranya bagaimana? Caranya ya jangan ngejelek-jelekin bangsamu, jangan menjelek-jelekan negaramu. Justru berpikirlah, karena berdiri jadi apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kerjakan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi pemimpin pandu atas bangsa ini. Nah, kalau nyanyi cuma sambil ya enggak, betul. enggak dapat maknanya gitu. Itu menurut saya penting ya untuk dimaknai seperti itu. Ya, dan jadi pertanyaannya ini, di masa pandemi ini juga platform digital jadi sebuah alat yang baik untuk kita menyebarkan sebuah nilai-nilai kebaikan, hal yang positif daripada tadi nakut-nakutin, nyala-nyalain. Betul. Bapak Ferry Filani bergabung. Terima kasih. Waduh, ini pastor idola anak muda. Kan luar biasa. Saya belajar banyak ya. Iya. Lanjut, gimana? Ya, jadi ya itu penting ya untuk tadi prinsipnya adalah kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab seharusnya. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang sudah kita peroleh hari ini dengan, kalau kita kemerdekaan bangsa ini dengan pengorbanan yang luar biasa ya dari para pahlawan, dari para pendahulu ya. Tapi kalau kita bicara tentang pribadi, kita juga mengingat bahwa kemerdekaan bangsa ini seperti halnya kemerdekaan yang melalui pengorbanan Kristus yang luar biasa, hebat, ya, di atas kehidupan kita. Makanya kita nggak bisa melihat bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang murah. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang remeh gitu ya, yang rendahan. Kemerdekaan itu mahal harganya. Justru makanya tadi kan gracia, gratis, karena diberikan gratis, semakin barang yang diberikan, yang kita terima gratis itu nilainya semakin tinggi, berarti yang bayar juga makin mahal. Nah, makanya kalau generasi sekarang ini kemudian menyia-nyiakan kemerdekaan itu, wah, itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa kalau kita berani menyatakan bahwa Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku, di sanalah, nah ini tanggung jawabnya. Kalau kita berani menyatakan itu, tanggung jawabnya adalah apa? Di sanalah aku berdiri, stand firm untuk bangsa ini. Saya bertanggung jawab untuk bangsa ini. Nah, ini yang mindset ini yang perlu dibangun. Nah, implementasinya apa? Atau aplikasinya seperti apa? Tadi, salah satunya adalah paling gampang adalah tunjukkan atau bertanggung jawablah dengan jempolmu, bertanggung jawablah dengan jari-jarimu, untuk kemudian menggunakan sosial mediamu sebagai media untuk memberikan dukungan, memberikan empati, memberikan kata-kata yang menguatkan, memberikan afirmasi, memberikan apresiasi untuk hal baik yang terjadi di bangsa ini. Tapi jangan digunakan untuk mengutuki, jangan digunakan untuk menyalahkan, atau digunakan untuk kemudian menghujat atau sumpah serapah. Saya punya 3 pertanyaan.
yang selalu saya tanyakan juga kepada diri sendiri. Jika ada sebuah keadaan tertentu yang menurut saya sesuatu yang kurang ideal, sesuatu yang menurut saya itu keadaan yang tidak baik dan harus diatasi. Pertanyaan yang selalu tanyakan kepada diri saya sendiri ada 3 hal. Pertanyaan adalah, yang pertama, apakah saya mau melihat saja keadaan itu? Apakah saya mau melihat saja kesalahan itu? Apakah saya mau melihat saja ketidakbenaran itu? Atau yang kedua, apakah saya memilih untuk menghujat? Apakah saya memilih untuk menghujat ketidakbenaran itu? Apakah saya memilih untuk menyalahkan orang lain? Apakah saya memilih untuk menyalahkan pemerintah? Apakah saya memilih untuk menyalahkan realita keadaan yang ada? Atau saya punya pilihan yang ketiga, apakah saya bersedia terlibat untuk bertanggung jawab, berkontribusi, turut mengatasi permasalahan atau ketidakbenaran tersebut. Sehingga apa yang benar tetap menjadi benar, dan yang tidak benar tetap menjadi tidak benar. Jadi punya 3 pilihan. Melihat dalam mengisi kemerdekaan secara bertanggung jawab. Mau melihat saja, mau menghujat, atau mau memilih untuk terlibat. Nah, itu kembali kepada mindset kita. Kedewasaan tadi. Kalau anak-anak, ya pilihannya cuma 2. Ya, kalau mentalnya anak-anak pilihannya cuma 2. Ngelihat aja. Kalau malah ngelihat sambil gini, syukurin lo gitu kan. Atau memilih untuk menghujat. Ya kan? Tapi kalau orang dewasa, saya rasa memilih untuk terlibat. Ya. Karena di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Wow. Ya benar-benar kita harus gunakan apapun yang kita punya ya hari ini. Saya kan waktu mulai nge-boom ini juga kadang ngajak encourage teman-teman yang di Jawa Timur, ayo dong buat G-Live. Kenapa sih gitu? Bukan hebat-hebatan, kita nih pulpitnya pindah soalnya mimbarnya pindah. Iya kan? Sekarang mimbar kita tuh ya paling enak, paling nyaman, paling bener ya di sosial media kita karena kita bisa mengencourage, kita bisa membangun. Dan puji Tuhannya nggak kerasa sih. Awal pertama dulu sama Kak Ferry Velani gitu. Kak Ferry Velani bilang hajar mas, gaspol gitu. Terus Selasa jam 6 nih gara-gara Kak Ferry Velani bisanya hari Selasa jam 6 waktu itu. Jadi akhirnya dijadikan jam tetap sampai hari ini dan nggak kerasa udah jalan setahun gitu kan. Dan Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa gitu untuk bisa memberikan sebuah masukan, renungan, dan itu luar biasa sih. Dan nggak kerasa gitu maksudnya. Ya makanya bulan kemarin tuh saya ngundang konten-konten kreator supaya ayo dong encourage anak-anak muda hari ini bahwa kita bisa. Kemarin ada Kak Yosi Project Pop itu dengan nyanyiannya, dengan program literatur digitalnya, Kak Oki Fantinus dengan hobi basketnya dan segala macamnya. Kita bisa lakukan apapun gitu. Dan awal-awal nge-boom itu karena aku suka desain, perenungan tiap hari kan, aku hampir tiap hari ngisi gitu kan. Sampai akhirnya 2020 Tuhan bilang video, kamu buat pelayanan video. Sampai akhirnya oke deh, karena Tuhan yang suruh buat dah. Saya juga encourage teman-teman sih, ayo dong buat dong gitu. Apalagi teman-teman di Jakarta ada yang, kamu nih punya keren loh, ayo buat dong sesuatu gitu kan. Karena gemes juga sih kalau hari ini kita di tengah gini kita nggak buat sesuatu gitu kan, rasanya aneh sih. Dan itu sebuah tanggung jawab bahwa anak-anak muda hari ini kan kalau ibadah online mungkin tidak semua bisa menikmati, tapi saya merasa gini, harus ada porsi buat anak muda, makanan yang cukup, walaupun jangan mengadakan ibadah online hari Minggu aja gitu. Jadi istilahnya camilan lah, khotbah 5 menitan, 7 menitan, tapi ada sebuah kebenaran yang change your mind, benar-benar ngubah pikiran kita gitu. Ya kan? Berawal dari saya itu rasa... dan thanks God berjalan setahun. Itu sesuatu yang sangat baik ya. Ini bagian dari mengisi kemerdekaan itu. Memang hari-hari ini khotbah-khotbah kebangsaan itu harus semakin digaungkan. Karena kalau enggak,
kemerdekaan ini menjadi kemerdekaan yang nggak apa ya namanya ya, kemerdekaan yang tidak disikapi ya, kemerdekaan yang akhirnya dianggap sebagai sebuah sarana untuk lepas dari tanggung jawab. Padahal tadi kan kemerdekaan itu justru sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah kehormatan yang memberikan pilihan kepada kita, dan bahkan bukan cuma pilihan, memberikan kita otoritas, memberikan kita power, memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengatur masa depan kita. Nah, masa depan kita nggak bisa kita capai dengan baik ya kalau kita nggak bertanggung jawab. Balik lagi apa yang dikatakan Paulus gitu, ya kan? Semuanya benar, semuanya diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Yang berguna itu yang membangun. Jadi ya ini buat teman-teman ya, anak-anak muda gitu ya, daripada ini cara mengkritisi sesuatu yang baik ya, atau dengan cara yang baik. Sebelum buru-buru mempertanyakan atau sebelum buru-buru menghujat, tanyakan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya lakukan ini, berguna dan membangun atau tidak? Betul. Sebaliknya juga demikian. Kalau saya tidak lakukan ini, berguna dan membangun hidup saya atau tidak? Nah, itu sebuah critical thinking yang sangat penting, yang perlu dicontohkan kepada anak-anak muda di dalam konteks kepemimpinan. Nah, kalau kita punya banyak anak muda, generasi yang punya critical thinking yang baik, generasi yang bisa menghormati kemerdekaan sebagai sebuah kesempatan untuk bertanggung jawab, ya kan, makanya kemudian kita akan punya banyak stok pemimpin masa depan Indonesia yang sangat luar biasa. Yes, betul. Iya, tadi pemimpin yang nggak cuma nyanyi Indonesia Raya ala kadarnya gitu kan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, ya berani nggak ngomong nyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, terus dilanjutkan dengan di sana aku berdiri, stand firm, sebagai pandu pemimpin atas bangsa ini. Nah, kalau kita, jadi kepemimpinan itu ada di fungsi siapa? Ada di fungsi kita semua. Karena kepemimpinan nggak bicara soal posisi. Kepemimpinan bicara soal fungsi. Nah, fungsi kita itu sudah ada, atau fungsi generasi itu sudah ada di bagian dari lirik lagu kebangsaan kita Indonesia Raya tadi. Makanya dibilang fungsi kita apa sih? Berdiri jadi pandu ibuku, berdiri jadi pengarah bangsa ini, berdiri jadi pemimpin bangsa ini. Itu nggak bicara soal posisi, itu bicara soal fungsi saya sebagai warga negara Indonesia yang percaya negara kesatuan Republik Indonesia, percaya Pancasila sebagai dasar negara, percaya bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah sesuatu anugerah untuk bangsa ini, dan percaya pada misi Tuhan di bangsa ini, yaitu bahwa amanat agung berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Makanya murid berkata tentang disciple, bukan bicara tentang student, karena disciple berarti menuntut tentang disiplin. Nah, kalau kita bisa menjadi murid Kristus yang disiplin, bertanggung jawab, makanya kemudian kita bisa stand firm sebagai pemimpin bangsa ini, berfungsi sebagai pemimpin bangsa ini, pengarah bangsa ini, ya tidak memilih untuk melihat saja ketidakbenaran atau kekurangan yang ada, tidak memilih untuk menghujat kekurangan yang ada atau ketidakbenaran yang ada, tapi memilih untuk terlibat. Apa yang saya bisa kontribusikan untuk bangsa dan negara ini? Karena saya adalah pandu atas bangsa ini. Apapun yang terjadi untuk bangsa ini, saya stand firm, berdiri untuk bangsa ini. Kalau ada yang ngejelekin bangsa ini, saya yang seharusnya bertanggung jawab. Nggak terus bilang sama pemerintah, bilang sama Pak Presiden atau Pak Menteri, itu ada yang ngejelek-jelekin bangsa kita. Enggak gitu, kita yang harus mulai terlibat ya. Bahkan nah, implementasinya apa? Implementasinya generasi ini seharusnya menjadi generasi yang semakin bisa berpikir secara kritis, sehingga melalui critical thinkingnya kemudian muncul keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Dari situ kemudian bisa muncul ide-ide untuk inovasi, untuk memperbaiki bangsa ini atau membawa bangsa ini menjadi semakin maju. Jadi jangan puas dengan negara berkembang terus gitu ya, tapi kita harus berpikir apa yang saya bisa kontribusikan, bagaimana cara saya terlibat supaya bangsa ini bisa menjadi negara yang maju dan tidak sekedar menjadi negara yang berkembang. Itu yang mestinya dan
Tapi ini perlu contoh, Mas Dimas. Yes, betul. Tugasnya siapa? Tugasnya generasi kita ini. Yes, Untuk betul. mencontohkan berulang-ulang. Saya boleh curhat dikit ya? Ini. Boleh. Curhat dikit ya? Ya, boleh. Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Pemuda ya. Jadi sumpahnya pemuda. Ada 3 yang dijanjikan, ya kan? Ya. Berbangsa yang satu atau bertanah air yang satu, ya kan? Ya, bertumpah darah yang satu atau bertanah air satu, berbangsa yang satu yaitu Indonesia. Yang ketiga apa? Berbahasa, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari 3 janji itu, yang paling tangible, yang paling bisa langsung dibuktikan, mari kita coba lihat. Ini critical thinking ya. Bagaimana saya bisa membuktikan secara langsung bahwa saya berjanji atau berjanji bertanah air satu atau berbangsa yang satu? Itu mesti dibuktikan dulu lewat perilaku saya, lewat tanggung jawab saya yang terjadi. Perlu waktu untuk membuktikan itu. Yang kedua, saya mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Untuk menunjukkan spirit kebangsaan saya, kan nggak cuma bisa ngomong gini ya, itu perlu dibuktikan oleh waktu, proses. Tapi yang ketiga, saya menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, langsung detik ini juga, Mas Dimas bisa menilai, apakah saya mengakui dan menjunjung sumpah itu. Pada saat Mas Dimas melihat apa? Pada saat Mas Dimas bisa melihat saya berbahasa Indonesia dengan baik. Jadi kita harus go global. Saya bahwa kita harus menguasai bahasa internasional. Tetapi kalau bahasa Indonesia kita jelek, berarti kita tidak percaya dengan sumpah itu. Ya, betul. Yang menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Wow. Itu nggak perlu proses, nggak perlu waktu, langsung bisa terbukti pada saat kita lagi ngobrol. Tapi kalau bertanah air satu dan berbangsa satu, perlu proses. Pasti Mas Dimas, buktinya apa? Kamu nggak bisa cuma ngomong tok gitu. Kamu harus bisa, ya itu ada prosesnya. Tapi kalau berbahasa Indonesia itu langsung. Nah, bicara soal kemerdekaan dan tanggung jawab, saya tadi anak-anak muda saat ini, kalian bangga nggak dengan bahasa Indonesia? Kalian bangga nggak dengan bahasa ibu ini, bahasa Indonesia ini? Kalian bangga atau tidak? Kalian menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia atau tidak? Karena kalau enggak, ya nggak bisa stand firm berdiri atas bangsa ini. Contoh. Bagaimana bisa merasakan empati tentang kekurangan yang terjadi di daerah-daerah pelosok Indonesia. Kalau waktu datang ke sana, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Loh, terus mau komunikasi pakai apa? Kebayang nggak sih kalau suatu hari bahasa Indonesia itu menjadi bahasa, nggak usah muluk-muluk lah, bahasa internasional, enggak ya? Tapi menjadi bahasa yang kemudian dijunjung tinggi oleh generasi kita. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa hubungannya apa sama sosial media tadi? Bisa nggak menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sosial media kita untuk memberikan apa? Empati, memberikan dukungan, memberikan afirmasi, memberikan kata-kata yang positif, memberikan ide-ide inovasi. Pakailah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wow. Gitu. Kata-kata sederhana tapi bisa kita lakukan, nggak usah nanti ya, sekarang. Betul. Selesai IG live ini langsung lakukan, bisa gitu ya. Iya. Ya, karena dengan apa yang ada di tangan kita kan. Betul. Ya, sama seperti Musa ditanyain apa yang ada padamu. Ya, jadi setiap kita bisa berdampak ya. Setiap kita bisa melakukan sesuatu buat bangsa ini. Nggak harus kaya, nggak harus nunggu profesor dulu, nggak usah. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita ya. Wow, luar biasa nih. Ari, terima kasih buat sharing-sharingnya, luar biasa. Wah, ini nggak kerasa
udah hampir jam 7 nih. Ya, eh, Selasa depan pasti ada lagi tamu-tamu spesial ya. Yang Selasa depan kayaknya disimpan dulu siapa dengan siapanya supaya surprise. Ya, mungkin sebelum nanti doa boleh kasih closing statement nggak buat Oke, menutup acara ini? ya. Kemerdekaan adalah kehormatan untuk berotoritas, mengambil tanggung jawab yang membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju, atau membawa masa depan yang gemilang bagi bangsa ini. Yang kedua, di dalam mengisi kemerdekaan, kita punya 3 pilihan. Apakah kita cukup puas melihat saja ketidakbenaran yang terjadi, atau kita memilih membiasakan diri untuk menghujat, atau kita memilih sikap yang ketiga, pilihan ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu mencoba untuk terlibat sebagai Yes, bentuk tanggung jawab dan komitmen kita, stand firm di bangsa ini. yes. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Wow. Terima kasih banyak Kak Ari nih buat kesempatan yang luar biasa. Boleh doakan kita, Kak? Tentu dengan senang hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk pembicaraan sore hari ini dengan Mas Dimas, dengan teman-teman semuanya sudah bergabung. Terima kasih atas kehormatan yang Tuhan berikan atas kami semua, generasi yang diberikan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami tahu Bapak bahwa apa yang kami terima dari pengorbananmu itu bukanlah sesuatu yang murah, itu bukanlah sesuatu yang remeh, tetapi Yes, sesuatu yang sangat bernilai tinggi dan berharga mahal. yes, Bahkan kau bayar dengan darah dan nyawamu. Oleh karena itu Bapak, ajar kami, ingatkan kami untuk menjadi generasi yang terus mencintai progres, mencintai perkembangan, tidak sekedar untuk melihat atau menghujat bahkan, tetapi untuk mulai terlibat, berkontribusi melalui apa yang Tuhan percayakan di tangan kami masing-masing. Bukan tentang seberapa besar atau kecilnya apa yang ada di tangan kami, tapi tentang apakah kami mau mulai melibatkan diri dengan apa yang ada di yes, tangan kami. yes, Hari ini yes, Bapak, kami percaya bahwa pembicaraan ini tidak sekedar menjadi sesi yang memotivasi atau sesi yang yes, menginspirasi, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus-Mu menjadi sebuah pembicaraan yang membawa hikmat, pewahyuan, kepandaian, pengertian di dalam kehidupan setiap teman-teman yang menyaksikan pada sore hari ini, Bapak. Dan biarlah ini semua bisa menjelma menjadi langkah-langkah transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Diberkati Mas Dimas dengan programnya, dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan supaya benar-benar bisa menjadi agen-agen perubahan yang mengkampanyekan, mendemonstrasikan, dan mencontohkan dengan teladan bagaimana seharusnya seorang pemimpin berpikir tentang bangsa dan negaranya dengan penuh tanggung yes, jawab dan komitmen. Karena dengan otoritas yang besar, maka ada tanggung jawab yang lebih besar. Kami memilih untuk terlibat, yes, tidak menghujat, dan tidak hanya sekedar yes, melihat saja. Diberkati semua yes, teman-teman yang menyaksikan, dan pergilah sebagai berkat, pergilah sebagai garam dan terang, sebagai jawaban atas kehidupan dimanapun teman-teman ditempatkan, supaya nama yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan dari dan melalui bangsa Indonesia. Amin. Tuhan Yesus haleluya, memberkati. amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di Jakarta juga. God bless, Terima Kak. kasih. Yuk, terima Ya, kasih salam buat ya. teman-teman di Malang. Ada Kak Abeng nih, wah, baru Mas bergabung di Abeng. akhir. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, bye. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.